Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Rabu tanggal 3 Juni tahun 2026 adalah peringatan wajib Santo Carolus Luanga dan kawan-kawan martir. Kekristenan masih merupakan hal baru di Uganda, Afrika, ketika suatu misi Katolik dimulai di sana pada tahun 1879. Para imam yang diutus adalah para imam misionaris Afrika. Karena jubah mereka yang putih, mereka lebih dikenal dengan sebutan imam-imam putih. Raja Muanga tidak mengerti apa itu Kristen, tetapi ia menjadi amat marah ketika seorang katekis Katolik, Yosef Nkasa, menasehatinya untuk memperbaiki cara hidupnya yang bejat. Murka Raja Muanga berubah menjadi rasa benci dan dendam terhadap Yosef dan agamanya. Yosef dihukum penggal pada tanggal 18 November tahun 1885. Penganiayaan atas semua orang Kristen pun dimulailah. Tercatat 100 orang Katolik Roma terbunuh. 22 orang martir diantaranya kelak dinyatakan kudus. Dengan wafatnya Yosef, Carolus Luanga menjadi pemimpin guru agama dari para pelayan istana yang beragama Katolik. Dalam suatu ruangan tersembunyi, Carolus Luanga secara sembunyi-sembunyi membaptis 4 pelayan istana. Seorang di antaranya adalah Santo Kizito, seorang remaja periang serta murah hati yang baru berumur 13 tahun. Dialah yang paling muda dalam kelompok mereka. Santo Carolus telah seringkali menyelamatkan Kizito dari nafsu jahat raja. Santo Carolus bersama sebagian besar dari 22 martir Uganda dibunuh pada tanggal 3 Juni tahun 1886. Mereka dipaksa berjalan 37 mil jauhnya ke tempat pelaksanaan hukuman mati. Setelah beberapa hari di penjara, mereka ditempatkan ke dalam kobaran api. 17 dari para martir tersebut adalah para pelayan istana. Salah seorang dari remaja yang wafat di martir adalah Santo Mbaga. Ayahnya sendiri yang bertugas sebagai algojo pada hari itu. Seorang martir yang lain, Santo Andreas Kagwa, wafat pada tanggal 27 Januari tahun 1887. Ia termasuk salah seorang dari 22 martir yang dinyatakan kudus oleh Paus Paulus VI pada tahun 1964. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Bacaan pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius, bab 1 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan dengan ayat 6 sampai 12. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah untuk mewartakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang terkasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu berkat penumpangan tanganku. Sebab Allah memberi kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, orang hukuman karena Dia. Tetapi berkat kekuatan Allah, ikutlah menderita bagi Injil-Nya. Allah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Semua itu dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan semua itu sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Dengan Injil-Nya, Kristus telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pewarta, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Sebab aku tahu siapa yang kuandalkan, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 12 ayat 18 sampai 27. Pada suatu hari datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan keturunan. Maka yang kedua mengawini dia,
tetapi juga mati tanpa meninggalkan keturunan. Demikian juga yang ketiga, dan begitulah seterusnya. Ketujuh-tujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Akhirnya, wanita itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami wanita itu? Sebab ketujuh-tujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Kalian sesat, justru karena kalian tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab di masa kebangkitan orang mati, orang tidak kawin atau dikawinkan. Mereka hidup seperti malaikat di surga. Mengenai kebangkitan orang mati, tidaklah kalian baca dalam kitab Musa, yaitu dalam cerita tentang semak berduri, bahwa Allah bersabda kepada Musa, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub.' Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah tetap bertekun menyuarakan kebenaran dengan cara yang baik. Hari ini adalah hari peringatan Santo Carolus Luanga, seorang martir. Injil Markus berbicara tentang ketegasan dan keberanian untuk memperbaiki yang salah. Pesan hakiki ini ditunjukkan oleh Yesus melalui peristiwa pembongkaran kepura-puraan, penipuan dan ketidakjujuran yang dipertontonkan oleh para pemuka agama Yahudi yang mencobainya. Pembongkaran itu adalah membongkar kemunafikan orang Saduki yang mempersoalkan masalah perkawinan dan kebangkitan di akhir zaman. Secara manipulatif, memakai dalih perintah Musa, sekelompok orang Saduki mengajukan pertanyaan kepada Yesus tentang siapakah yang akan menjadi sang suami yang sah pada saat kebangkitan terhadap 7 orang suami yang pernah menikahi seorang perempuan secara bergantian karena tidak berketurunan. Saudara terkasih, tanpa mempedulikan kasus yang mereka ajukan, Yesus memilih membongkar tentang intensi munafik yang menyemangati mereka saat mengajukan pertanyaan tersebut. Ia justru mengkritik penderitaan mereka sebagai sesat dengan menegaskan bahwa pada saat kebangkitan, orang-orang tidak lagi disibukkan dengan persoalan kawin, suami istri, urutan perkawinan dan lain sebagainya. Semua orang akan hidup seperti para malaikat. Lebih tegas lagi, dengan menunjuk pada kisah tentang semak duri, Yesus menunjuk bahwa Allah sendiri mendeklarasikan dirinya sebagai Allah orang-orang hidup, yakni nenek moyang mereka yang sudah lebih dahulu mati dan saat ini hidup abadi di hadapannya, yakni Abraham, Ishak dan Yakub. Yesus melucuti kepura-puraan
dan pemahaman yang salah kelompok ini. Komitmen Kristus untuk tugas-tugas seperti ini juga menjadi nasihat Paulus kepada Timotius asistennya. Ia menasehati agar Timotius mengobarkan karunia Allah dalam diri. Alasannya, karena Allah telah memberikan kepada kita roh yang menguatkan, kasih, dan ketertiban, sehingga tidak boleh takut dan malu bersaksi, berani untuk menderita demi Injil. Dia memanggil kita dengan panggilan kudus berdasarkan kasih karunia-Nya sendiri. Jadi, kepada Timotius yang sudah dianggap anaknya, Paulus berharap dia berani, tidak takut dan malu, bersaksi demi Injil. Saudara-saudariku yang terkasih, dari kedua bacaan ini, kita mendapatkan inspirasi tentang komitmen keberanian, ketegasan sikap dalam mewartakan apa yang berkesesuaian dengan kehendak Tuhan. Terhadap kepura-puraan, penipuan, manipulasi, niat-niat yang tidak benar, cara kerja yang salah, penghayatan yang tidak benar, kita harus berani dan komit untuk memperbaiki dengan tegas. Kita tidak boleh malu, menghindar, mundur, menutup diri, takut, bekerja sama, mendiamkan dan menutup mulut. Komitmen untuk meluruskan dan memperbaiki hal yang tidak benar tidak perlu diwujudkan dengan marah-marah, berteriak, berlaku kasar dan meledak-ledak, mengamuk di media sosial dan di tempat-tempat umum, melainkan tetap dengan cara yang lembut, respek, jujur, tulus, dan tidak melukai. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.